Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di acara Belajar Bahasa Belanda Dasar yang dibawakan oleh Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Fijn om u weer te zien. Vandaag is dinsdag 13 mei 2025. Ik ga vandaag weer Nederlands samen leren met jullie. Deze uitzending wordt uitgezonden door onze sponsor Radio Gebuminang. Dan hari ini kita seperti biasa juga didampingi oleh sponsor kami Radio Gebuminang yang selalu menayangkan acara belajar ini setiap Selasa. Vandaag gaan we weer herhalen wat wij allemaal hebben geleerd. Hari ini program kita adalah mengulangi lagi pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui bersama dengan maksud agar teori yang kita telah pelajari kita sekarang perdalam lagi untuk bisa dipakai dalam mempraktekannya. Saya akan memperlihatkan slide-slide yang sudah kita bicarakan, yaitu seperti biasa saya perlihatkan skema ini untuk melihat kembali apa yang dimaksud dengan teori-teori yang akan kita pelajari. Di dalam bahasa Belanda kita kenal berbeda dengan pemakaian bahasa Indonesia, karena di dalam bahasa Indonesia kata kerja tidak berubah siapapun pelakunya, apapun waktunya, tetap kata kerjanya bentuknya satu. Tidak berubah dan tidak ada jamak dan tidak juga mengenal waktu perubahan. Berbeda dengan pemakaian bahasa Belanda, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam kata kerja. Pokok kalimat berubah, maka berubahlah kata kerjanya sesuai dengan ketentuan tata bahasa yang ada di Belanda. Dengan itu, kita kembali melihat kata kerja. Bentuk kata kerja ada 3 bentuknya ya. Bentuknya adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti drinken, minum, leren, belajar, atau werken, bekerja. Ini adalah termasuk golongan kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kata kerja seperti ini dia bisa langsung dipakai sebagai predikat di dalam kalimat. Dan di dalam bahasa Belanda untuk membuat kalimat sempurna yang sederhana cukup mempunyai 2 komponen, yaitu pokok kalimat dan kata kerja. Ya, nanti kita lihat contohnya. Bentuk yang lainnya adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu disebut juga modal werkwoorden atau kata kerja bantu diartikannya seperti kunnen artinya bisa, mogen boleh, moeten harus, zullen akan, willen juga artinya akan. Diakhiri pemakaiannya dengan kata kerja infinitif. Ya. Apakah kata kerja infinitif itu? Kata kerja infinitif itu adalah kata kerja yang kita ambil dari kamus ya, kalau kita mempergunakan kamus. Bentuknya selalu dalam keadaan infinitif, yaitu kata kerja penuh yang belum dicoceng-coceng, maksudnya belum dibagikan fungsinya kepada pemakainya. Jadi kata kerja yang seperti apa infinitif itu ya ini? Drinken, leren, werken. Kebanyakan kata kerja infinitif berakhiran dengan huruf an. Tetapi ada juga beberapa golongan yang akhirannya dengan huruf an. Misalnya stan, han ya, itu berakhiran dengan huruf an. Tapi kebanyakannya infinitif itu berakhiran dengan huruf an. Dan ini kata kerja ini yang
nomor 2 ini, kata kerja bantu ini banyak dipakai di dalam kalimat-kalimat seperti juga dengan kata kerja sein dan haben. Sein dan haben ini agak sedikit rumit pemakaiannya, sehingga kita akan nanti terangkan dalam bentuk kalimat saja ya. Kita lihat. Oke. Ini juga bahan-bahan yang akan saya kembali ulangi, yaitu untuk membuat kalimat biasa kita sudah paham ya, pokok kalimat, kata kerja. Misalnya, ik drink, saya minum. Wij drinken. Hij drinkt, itu teorinya adalah ik stam, jij stam ditambah t, hij, zij, het stam ditambah t. Itu adalah yang untuk yang tunggal bagian. Sedangkan yang jamak, kembali lagi ke infinitif. Seperti yang jamak itu apa? Kami, wij leren, jullie, kalian, leren, mereka, juga kata kerjanya leren. Ya, bagi yang sudah mengikuti pelajaran ini tentu sudah paham apa yang saya terangkan sekarang. Tetapi bagi mereka yang baru gabung tentu akan merasa apa ya, ini belum mengerti. Jangan merasa khawatir karena siaran ini sudah berlangsung hampir berjalan 2 tahun, sehingga pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa dilihat melalui YouTube dengan mengetik Radio Gebu Minang, maka akan Anda dapatkan siaran-siaran atau tayangan-tayangan yang telah berlalu. Ya, jadi bagi yang mau bergabung kali ini, selamat datang, selamat bertemu pada acara Belajar Bersama Bahasa Belanda bersama saya, Tati Aprilio Westhoff. Saya adalah dari organisasi Mandeh Minang Mancanegara, yaitu organisasi yang bergerak di dalam sosial dan budaya, yang ingin menyumbangkan sedikit apa yang bisa kita sumbangkan umumnya untuk Indonesia dan khususnya untuk ranah Minang. Tetapi khusus ini terbuka untuk siapa saja yang bisa mengikutinya. Sejauh itu teori tentang kata kerja, dan di samping teori kita juga melihat di sini pemakaian kata kerja. Kita bisa sudah mengenal kata kerja, kalimat sederhana, kalimat yang sedikit sudah bervariasi, dan juga bentuknya. Bentuknya ada bentuk biasa. Bentuk biasa itu pokok kalimatnya di muka. Jadi kalimat yang didahului oleh pokok kalimat itu namanya kalimat biasa. Sedangkan kalimat yang dimulai dengan keterangan itu bentuknya inversi. Pemakaiannya bagaimana? Kita lihat. Ik ga nu slapen itu kalimat biasa. Tetapi kalau nu itu sekarang, ga ik slapen itu pemakaiannya agak sedikit berbeda. Oke. Sejauh ini apa yang saya terangkan masih bisa diikuti atau ada yang mau bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya atau bisa saya teruskan? Oke. Oke, saya lanjutkan kalau begitu ya. Nah, ini adalah kalimat yang saya buat dengan beberapa kolom. Ini saya anjurkan bagi peserta kursus untuk berlatih membuat kalimat dengan memakai kolom-kolom ini. Kenapa? Agar mudah, ya, mudah untuk melihatnya. Karena jadi kita tahu pokok kalimat itu adalah saya, kamu, dia, mereka, ya. Jadi di situ pokok kalimatnya. Dan
kolom kedua adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri dalam hal ini ya. Jadi di kolom pertama dari apa namanya kelompok yang pertama. Jadi kata kerja drinken itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kita membuat kalimat sederhana cukup dengan 2 komponen. Pokok kalimat dan kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Misalnya apa? Ik drink. Orang sudah tahu bahwa minum di dalam bahasa Indonesia pun saya minum itu adalah kalimat aktif. Tanpa membubuhkan keterangan, orang sudah paham bahwa minum itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita tanpa mengunyah. Ya, drink, jadi menelan. Apabila kita ingin memberi kejelasan tentang apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita untuk ditelan, bisa kita tambahkan misalnya minum air, minum kopi, minum teh. Ya, jadi ditambah saja keterangannya di sini. Tapi yang pokok adalah 2 kolom pertama bagi kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Jangan lupa juga kita memakai teori stam ditambah T atau infinitif. Kita lihat, di sini ada 3 kalimat. Ik drink, karena ik bahwa kata kerjanya adalah stam. Kita sudah tahu kan bagaimana mencari stam, yaitu kata kerja penuh dikurangi dengan huruf an, maka tinggal drink. Itu untuk ik drink. Dan sedangkan yang infinitif kita pakai untuk pelaku yang jamak. Siapa saja yang jamak? Dalam bahasa Indonesia kami, wij, jullie, kalian, ze, mereka. Nah, kita lihat di sini kenapa pokok kalimat yang nomor 2 dan nomor 3 sama, tetapi kata kerjanya berbeda. Siapa yang bisa menerangkan? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Ada yang mau berpartisipasi? Oh ya, sebelum jauh ini saya mohon kepada mereka yang baru gabung untuk menuliskan nomor di depan namanya agar bisa nanti kalau dapat bagian untuk berlatih saya sebutkan nomornya aja. Jadi atau bisa langsung memberikan suara ketika sudah mendapatkan bagian yang berurutan. Oke. Ada yang tahu kenapa ini di sini saya drinken, di bawah saya drinked? Ada yang bisa menjawab? Yang satu jamak, yang satu tunggal. Bagus. Yang jamak yang mana, Ibu Mirna? Saya yang pertama yang dengan drinken. Oke, bagus. Yang kedua adalah dia tunggal. Ya, bagus ya. Oke. Saya kira juga yang lainnya sudah hafal kok ya, kan, tapi masih belum mau bersuara. Mau apa namanya masih silent dulu, nggak apa-apa. Yang penting paham. Mudah-mudahan paham ya. Paham. Oke, alhamdulillah. Nah, kita lihat sekarang ke bagian yang kedua. Itu adalah kata kerja yang nomor di bagian pertamanya adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini selalu diakhiri dengan infinitif. Seperti misalnya, wij moeten nu slapen. Artinya kami, kalau bahasa Indonesianya sekarang, kami sekarang harus tidur. Tetapi kalau bahasa Belandanya, wij moeten nu slapen. Moeten, willen, kunnen, mogen, dan zullen itu termasuk kata kerja bantu yang saya sebutkan tadi di sini. Ya, kunnen, mogen, moeten, zullen, willen selalu diakhiri dengan kata kerja infinitif. Ya, itu teorinya. Kita lihat lagi. Nah, setelah kita melihat kembali apa yang kita pelajari, mudah-mudahan kita sudah bisa memahami bahwa kalimat yang memakai kata kerja bantu itu, yang kebetulan di sini dalam waktu simple present, jadi akan dilakukan, belum. Ya. Wij moeten nu slapen, kami harus
tidur sekarang. Pemakaian kata kerja pertamanya sesuai dengan siapa pelakunya. Kalau di sini ik, jadi ik moet. Kalau di sini ik wil, ya, yaitu tetap berlaku untuk infinitif, untuk stam ik. Nah, pemakaiannya adalah seperti itu. Kata kerja pertamanya, kata kerja bantu, keterangan atau ekstranya sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut. Dan selalu diakhiri dengan kata kerja infinitif. Kalau kata kerja yang sederet tadi ya, kita lihat. Sebelum jauh, apa nih? Saya akan mencoba, mana dia nih? Nah, memutarkan ini ya. Nanti dari bahan ini kita akan lihat kata-kata kerjanya atau apapun yang sudah kita bisa pahami, atau kalau belum silahkan ditulis. Nanti kita akan membahas ini sesuai dengan gramatika yang sudah kita bahas tadi. Siap? Saya bunyikan, bismillah. Zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas niet waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Het leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef, want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn. Jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je werken, dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven, dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. Dit leven gaat voorbij.
Oke, itu tadi em, apa yang kita pelajari ya. Oke. Pertanyaannya, apakah ada kata-kata yang mampir di ingatan kita atau ada yang pernah dipelajari? Ada yang dikenal? Ada beberapa? Ada beberapa. Misalnya Banyak apa? yang baru. Banyak yang baru. Misalnya apa, Teh Yanti Yandri yang dikenal? Apa tadi ya? Kleine Jongen. Klein de Jonge. Terus Apa tadi banyak beberapanya. banyak ya. Ya, Jadi juga tadi ada kata muten ya, Newton, ya. Dylan kayak gitu ya. Jadi ada kata-kata yang baru memang, tetapi kalau kita perhatikan, sekarang saya akan putar kembali sedikit demi sedikit ya untuk melihat kata-katanya ya. Siap? Ya. Ini reklame. Saya percepat dikit ya karena ini. Kleine jongen, Oke, Klein Jongen. Jongen itu, kalau ada yang mau nulis silahkan tulis ya. Jongen itu a boy, Anak ya, kecil ya. anak kecil laki-laki. Jongen itu laki-laki. Kalau Kleine Jongen itu anak laki-laki kecil. Itu dia apa namanya? Ini adalah lagu seorang ayah untuk anaknya. Di sini sebutnya Kleine Jongen, jadi anaknya ya. Je bent op deze wereld, kata kerjanya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ben. Bent, Ben. ya. Artinya apa bent itu? Artinya is. Ya, artinya itu adalah keterangan ya. Bent adalah sebagian dari bentuk kata kerja yang infinitifnya apa? Jen. Zijn. Kita Zijn. ulang bareng-bareng. Ik ben. Mari. Ik ben. Ben. Jij bent. Wij ben. Jij Jij bent. ben. Hij is. Hij is. Zij is. Zij is. Het is. Het is. Wij zijn. Wij zijn. Jullie zijn. Jullie zijn. Ze zijn. Ze zijn. Oke, jadi ben itu adalah bentuk kata kerja zijn untuk je. Je bent op deze wereld. Katanya kamu ada di dunia ini. Wereld itu kayak bahasa Inggris world, tetapi wereld, dunia. world, dunia ya. Kamu berada di dunia ini artinya. Dus, jadi zal je moeten vechten met asli. Dus di sini adalah bentuk kata kerja yang inversi karena sebelum pokok kalimat ada, sebelum kata kerja ada kata kerja keterangan. Dus itu ya, makanya sama dengan di Indonesia dus artinya jadi gitu kira-kira ya. Zal je moeten vechten. Kalau kalimat ini ditulis sebagai kalimat biasa, jadi tulisannya je zal dus moeten vechten. Tetapi karena inversi, jadi keterangannya dulu dus zal je moeten vechten. Kita lihat di sini ada kata kerja bantu. Apa kata kerja bantunya? Muten. Moeten. Itu artinya apa? Harus ya. Je moeten. Sorry, you vechten. Bukan. Di sini kata kerja bantu yang pertama adalah zal. Je zal moeten vechten. Di dalam kalimat bisa terjadi satu kata kerja bantu dan satu atau lebih sampai 3 boleh kata kerja infinitifnya. Je zal, kamu akan, harus. Vechten itu apa?
Nggak tahu. apa ya, Vechten itu bukan berantem tapi apa ya, berjuang ya, di sini berjuang ya artinya ya. Jadi anak kecil kok, jadi anakku, kamu berada di dunia ini, jadi kamu harus moeten vechten itu harus berjuang seperti saya, net als ik, ya. Jadi je zal moeten vechten, kata kerja bantu yang pertamanya adalah zullen, zal, dan kemudian kata kerja lainnya diikuti oleh infinitif. Jadi di sini ada dua infinitifnya, moeten vechten. Jadi kamu harus juga berjuang seperti aku, net als ik. Net als ik, seperti saya, persis seperti saya. Ik kan het weten. Kata kerja bantunya mana? Kalimat kan. Dapat. Jadi weten itu tahu. Jadi artinya ikan, saya paham, ikan het weten, saya sudah paham. Saya bisa paham ya. Karena ini cerita dia ya. Het leven is niet makkelijk. Het leven itu kehidupan. Het leven itu kehidupan. Is niet makkelijk. Is kata kerja bantunya tidak mudah. Kata kerja bantu zijn ya, yang bentuk di sini adalah is, fungsinya adalah biasanya ada 4 ya dia pegang dalam hal ini. 1, dia sebagai profesi, 2, dia bisa dalam keadaan, 3 bisa sifat, dan 4 sebagai keterangan. Di sini adalah keterangan. Het leven is niet makkelijk. Niet makkelijk itu tidak mudah. Jadi menerangkan bahwa kehidupan itu tidak mudah. Ya. Ada yang sudah mencatat kata-kata yang tadi? Saya lanjutkan ya. Bu, mau nanya Bu, Ya silahkan. yang kalimat ketiga itu de zal, je moeten vechten, net. Net itu apa Bu? Net itu sebagai apa? Net als ik, jadi net seperti saya. Jadi di sini net als ik seperti saya. Net als ik. Oh. Net, ya. Jadi itu adalah satu ini pengertian net als ik seperti saya. Net als. Kalau contoh ke bahasa Inggrisnya apa Bu? Sebab ke bahasa Indonesia mungkin agak sulit ya. Ya. Kalau ke bahasa Inggrisnya gimana Bu? You have to fight. Ya. Net als as I do. As I do. Tapi netnya tidak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. You have to survive, to fight like me. Net als ik like me, kayak gitu. Jadi net als itu bisa jadikan seperti aja gitu seperti ya Bu. ya. Kadang-kadang kita susah menerjemahkan letterleknya ya. Ya, Ya? ya Bu. Ya Bu. Oke, lanjut ya. Kalau perlu ditulis juga apa? Saya lanjutkan. Loh. Nggak ada suara. Ya. Kleine jongen, lagi-lagi dia berkata kepada anaknya, zijn veel goede mensen. Kata kerjanya apa? Ini masih halaman sebelumnya ya kayaknya. Videonya nggak jalan, Bu. Oh, videonya nggak jalan? Loh. Iya, Nggak kelihatan itunya. Oke. Kenapa kalau saya bisa ya? Kelihatan nggak? Nggak jalan. Enggak, Bu. Nggak jalan? Belum. Saya kembali lagi kalau gitu. Sekarang kelihatan? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum, masih tetap. Oh, rar. Belum. Juga enggak ya? Belum. Oh. Nah, itu dia kadang-kadang saya suka geger. Ini juga nggak kelihatan? Belum. Belum. Helpdesk-nya mana nih? Udah Asbi. Dia bahir tuh. Nggak tahu deh nih. Saya kalau gitu saya hapus dulu aja ini ya. Ini saya buang lagi ya. Saya ganti baru. Tunggu, ini mungkin ada di sini. Ini bisa dilihat? Halo? Ini bisa dilihat? Nggak ada, Bu. Nggak ada. video. Oh, kalau Belum gitu, ada, ini malah hanya orang-orangnya aja yang kelihatan. oke, kalau gitu saya
don't save. Ternyata saya masih belum begitu paham juga ya. Udah saya berkali-kali udah saya cobain tapi tetap aja. Tunggu. Don't worry, saya coba lagi. Oke. Dailer. Ya ampun, bukan yang ini. Nah lo. Tunggu ya. Sabar ya. Ini bukan yang ini yang saya bahas. Udah kelihatan? Udah. Udah. Oke. Itu saya juga kadang-kadang kalau gitu tuh suka ngaco deh. Oke. Ya. Saya takut nanti saya coba lagi aja nanti ya. Sekarang kita lihat kita sedikit improvisasi aja. Kita lihat. Sekarang kita latihan ya. Nanti kita kembali lagi ke lagu itu. Ini kita sudah bahas minggu lalu, tapi saya hilangkan yang sudah saya isi dengan maksud untuk mengisi latihan ini bareng ya. Silahkan Unirita, ceritanya gini, ini istilah titik-titik dengan kata kerja yang dalam kurung di bawah ini. Seperti di sini, bangun. Saya udah ada artinya tadi itu. Titik-titik bangun. Keochten observer. Ya, ik op. ya, ini iksta ya Unirita nggak ada minggu lalu. Iksta op, karena ini adalah kata kerjanya opstapen, itu keterangan khusus bagi mereka yang minggu lalu ikut, mereka udah tahu bahwa ini adalah iksta. Keochten observer op, ini adalah kata kerja yang terdiri dari preposition dan kata kerja. Apabila kata kerja dimulai dengan preposition, jadi kata kerjanya dulu sepertinya stappen itu diuraikan dulu, iksta, opnya di belakang. Nanti saya bahas ya, jadi sekilas aja itu. Silahkan nomor 2 juga Unirita, karena minggu lalu belum dibahas, yang itu sekarang nomor 2 boleh. Wij titik-titik graag naar muziek in onze variëteit, apa istinya? Mendengarkan bahasa Inggrisnya apa, Belandanya apa? Ada yang tahu? Unirita masih ingat? Mendengarkan? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Lewat dulu aja ya, lewat dulu ya. Lewat. Ada yang tahu? Luister. 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 Ya, tapi itu luister itu ik luister. Tapi kalau luister, kalau untuk wij Luisteren. luisteren ya. Jadi ik luister bagus, tapi wij luisteren graag naar muziek in onze vrije tijd. Siapa yang tahu artinya? Silahkan. Kami Ya, kami kami. mendengarkan musik di Dalam waktu waktu luang. Ya, graag di sini adalah kalau berbahasa Inggrisnya with pleasure, senang. Graag. Jadi apa ya, saya senang, maksudnya saya senang mendengarkan musik di waktu senggang saya. Vrije tijd itu waktu senggang, ya. Luisteren naar itu adalah suatu kata kerja yang berpasangan, yang tidak bisa diganggu. Misalnya nggak boleh luisteren op. Di sini luisteren naar itu mendengarkan pada. Jadi itu teorinya udah agak jauh, jadi kita nggak bahas. Oke, selanjutnya siapa yang mau coba? Hey, titik-titik, zijn werk altijd op tijd. Kata kerjanya mengerjakan, atau di sini artinya Dun. ya, dun itu kata kerja penuhnya infinitif. Tapi untuk hey,
Bagaimana rumus hey? Stam tambah apa? Tadi Stam plus T. jadi stamnya apa? Stamnya dun. Dunen. Stan. Bagaimana mencari rumus stam? Buang EN-nya. Lihat Ya. sop kecap ya. Oh, du. Oh, enggak belum soft kecap. Ini baru ke teori yang ya teori awal ya. Teori awalnya adalah Buang mencari EN stam. jadi do jadinya. Do ya. Jadi hey, Dot. hey dude karena hey ditambah Haidut. stam ditambah t hey dude. Ya. Hey Bacanya dude. dot ya Bu ya? Hey dude ya bacanya. OE itu dibacanya U. Hey dude. Oh Ya. iya. Oh, iya. Oke. Yang belum siapa? Silakan. Tadi saya nggak lihat nomor berapa. Pokoknya yang selanjutnya yang belum dapat, silakan. Nomor 4, saya titik-titik ke Sondag bij haar oma. Tidur. Saya Saya slap. Slap. saya slaapt. Bisa juga 2, saya slapen. Slapen. Kalau dia tunggal, dia saya slaapt pakai T. Kalau dia jamak bagaimana? Slapen. Ya, oke. Kalau misalnya nomor 5, silakan baca dulu deh. Saya baca siapa yang mau baca dulu nanti diisi. Tapi kalau nomor 4 itu kan tunggal pasti ya Bu ya? Ya, Karena yang ada di- harma. No, tidak. Karena di sini kalau yang tunggal bisa juga dengan haroma itu neneknya. Kan kalau mereka jamak juga neneknya punya cucu banyak. Itu haroma juga kalau itu Ya. jamak misalnya. Misalnya gini, saya punya cucu 2. Jadi saya oma dari kedua anak saya yang tunggal jamak. Jadi haroma itu maksudnya betul. Jeli. Kalau ini betul hanya untuk yang tunggal. Saya slaapt elke zondag bij haar oma. Tetapi kalau jamak, saya slapen elke dag bij hun oma. Karena har itu betul untuk hanya satu yang tunggal. Siapa barusan yang jeli matanya? Yandrin ya? Siapa yang menanyakan? Yang Saya, menanyakan siapa itu Yandri? Saya Joyce. Ja. Joyce. Oh ya, Joyce. Oké. Dus goed gezien ya, Joyce. Betul, kalau saya di sini adalah untuk yang tunggal. Karena ada kalau kita lihat kalimat penuhnya, tetapi kalau kita lihat hanya saya aja bisa kata kerjanya slapen. Tapi good point, jeli. Jadi kalau saya yang jamak, saya slapen elke, jadi dua-duanya ganti. Saya slapen elke zondag bij hun oma. Haar oma itu adalah oma dia untuk perempuan. Zijn oma adalah oma dia untuk laki-laki ya, anak laki-laki, orang laki-laki. Kalau hun itu adalah punya mereka. Itu belum sampai kita ke sana kata ganti empunya untuk sudah sekilas tapi belum ini aja lah. Bagus, tepuk tangan. Oke, nomor 5 sudah lanjutkan. Siapa? Saya Ya. Julie gaan vaak samen naar de bioscoop. Bagus. Siapa itu? Siapa yang menjawab? Urita. Saya Oh, Bu. Rita. Oke, bagus Rita ya, karena saya nggak lihat lagi siapa karena makanya perlu tuh nomor. Oke. Jullie gaan vaak samen naar de bioscoop, pergi ya. Oke. Kalau Rita, kalau misalnya bukan Yuli, tapi kita lihat hanya tidak kalimatnya hanya saya ganti orangnya misalnya dengan hey. Jadi gimana kata kerjanya? Hij gaat vaak samen naar de bioscoop. Gimana barusan Yuli gimana kata kerjanya? Hey. Gimana? Ga? Vaak samen naar de bioscoop. Jij gaat. Hij gaat. Hij adalah kata kerjanya ditambah T. Kalau stamnya A, ga, jadi tambah gaat. Hij gaat. Tapi baca faknya bukan fak. Ya, bukan fak. Dua A-nya ya. Oke, bagus. Lanjut nomor 6. Baca silahkan selanjutnya. Siapa? Yandri ya. Ya, silahkan. The hond is in the town. Tuin. Town. Tuin.
Tahun. Masih belum. Masih agak sulit ya karena ini bukan Iya, tahun sulit. ya. Kalau bahasa Sunda mah tahun bukan ini Tahun. 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 Tahun teh ya, Tahun. nya, tahun. Oke, tahun. Ya, tahun. The hunt is in the town karena is itu adalah bagian dari kata kerja sein. Bagus. Tepuk tangan juga ya. Nomor 7 lanjut. Saya Bu. Ya, silakan. Saya Bu. Ikrah. Siapa itu? Narsu. Pak Malikul. Malikul. Oke, silakan Pak Malikul dulu. It bring min fish. Narsu. Bukan min ya di sini ya. Gimana kira-kira bacanya yang betul? Min. Bukan min. Itu min itu Min. jawab apa? Min plus, tapi ini bukan min. Main. Agak sedikit dibuka mulutnya. Main. Bukan min. Min itu tanda kayak begini ya, garis bermiri. Oke, main. Ik neem mijn fiets naar school. Bagus. Bagaimana iknya diganti dengan kalimatnya abaikan cuman kata kerjanya. Yang mengerjakannya bukan ik tetapi hey. Kata kerjanya gimana? Ben. Hey. Hij brengt. Hey, breng. Tulisannya gimana? B E B R E N G T. Betul. Hey, brengt. Hey, brengt. Bagus ya. Brengt. Brengt. Dreng kan? Brengt. Brengt. Brengen dari brengt. Oke ya. Nomor 8. Silahkan selanjutnya siapa tadi yang belum dapat? Ya, siapa? Siapa sekarang? Halo? Tadi ada berebutan sama Pak Malikul. Siapa tuh yang barengan? Halo? Coba-coba ya Bu. Ya, silahkan. Silahkan aja apa yang mau. Ya, oke. Berjalan itu loop ya. Loop, bukan loop ya. Loop Loop. itu kalau melihat dengan secara seksama gitu ya. Jangan loop. Ya, oke. Jadi berjalan itu De loop. loop altijd heel snel. Tulisannya gimana? Loop Ya. altijd heel snel. Neng. Saya tanya tulisannya gimana? Kata kerjanya di sini diisinya gimana tulisannya? Loop. Ya, Loop. bagaimana tulisannya? LOOP. T, LOOP, T karena Y adalah stam ditambah T. LOOPT. Ya, siapa ini barusan Nirita ya? Yep. Oke. Jadi Y itu kata kerja stam ditambah T. Jadi Y loopt. Kalau ik loop, ya. Oke. Altijd bukan altijd tapi altijd. I tambah dengan J ditulisnya I seperti I. Banyak itu I. Altijd and then belangrijk kayak gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda bacaannya. Lanjut. Baca dulu. Oh, ini belum ada kata kerjanya di sini. Oh, sorry. Belum ada kata kerja. Belum. Apa itu? Belajar di sini. Belajar apa? Saya nggak bisa isi. Belajar apa? Leren. Leren. Ya, oke, isinya di gimana? We leren. Bukan V tapi We Leren. ya, een boek En boek over over ininya apa nih? Geschiedenis Geschiedenis van Nederland. van Nederland. Oke, tentang Geschiedenis artinya buat berarti geschiedenis itu sejarah. sejarah. Oh. Ya. Jadi ini kata kerjanya leren ya. We leren een boek over. Bisa juga we lezen ya, tergantung ya, leren belajar, lezen membaca ya, bisa dua-duanya dalam konteks ini. Jadi kalau we lezen een boek over de geschiedenis van Nederland. Oke. Kalau Geschiedenis
van Nederland. Kalau pokok kalimatnya bukan we tapi hij, bagaimana kata kerjanya? Hij leert. Hij leert, bukan leert tapi leert. Hij Leert. leert een boek. Betul kalau hij. Oke. Nomor 10. Oh ya, sebentar. Nederland ini tanpa S. Artinya apa? Nederland itu Negara. negaranya. Tapi kalau bahasanya, Pakai S. kalau orangnya, Nederlander. nah bagus. Lulus deh. Ini Yandri kan lulus deh Yandri. Udah deh. Lulus. Lulus insya Allah. Kapan dapat beritanya nih? Belum tahu kan, nanti dikirim email. Ada juga murid saya yang sekarang ada di Indonesia, tapi dia ujiannya di Indonesia tanggal 19. Jadi apa Oh, namanya? Jadi saya juga pengen. Gimana susah apa? Gimana tadi? Enggak, masih awal, enggak Masih, terlalu, iya. Iya, kata saya juga kan nggak begitu sulit. Oke, kita lanjut nomor 10. Siapa yang belum dapat bagian? Baca dulu silahkan. Halo, ada yang mau? Atau udah bosan belajar? Males? Atau Ditunjuk malu? aja, Kak Tati ditunjuk aja. Ya, saya nggak bisa lihat nama-namanya karena ini full screen. Saya nggak tahu, makanya saya minta pakai nomor itu biar orang tahu selanjutnya yang dapat siapa. Saya tunjuk aja yang apal. Yurna, silakan Yurna. De kinderen spelen in het park. Bagus. Kalau misalnya apa namanya bukan the kinderen tapi dia laki-laki, Spel berarti ya. Hey, Bukan. spel. gimana tulisannya? Spel SPELT. Tulisannya bagus tapi bacanya salah. Spel. Failed. Oh, Kalau spel. Kalau spelled itu apa? Mengeja. Oh, Beda ya. Jadi kalau spell dari kata kerja spellen spelen. artinya mengeja, tapi kalau spelen berbaik. Spel. Tulisannya bagus tapi ucapannya tidak. Karena kalau kita mengucapkan salah juga orang nanti pusing apa maksudnya gitu. Spelen, the kinderen spelen, hij in het speelt. park. Bagus. Oke, perhatikan ya ini juga ya. Ucapan dan tulisan harus sama-sama dimengerti ya, karena kalau salah berbeda arti. Oke, selanjutnya silakan Teh Yandrin. Udah, tunggu Pak Malikul dulu, Pak Malikul belum. Pak Malikul, Nomor berapa, Ustaz? siapa aja In. sih? Ya, the kindren, Min father. my father. Oh, ini udah ada isinya. Bukan, my father. Belum, berbaring itu apa isinya? Di sini harus ada titik-titik, saya nggak bisa ngisi. Oh, astagfirullah. Di mana tuh? Berbaring itu liggen. Liggen. Masih kelihatan? Kecil, Bu. Kecil? Saya gedein lagi ya. Tuh. Ya, kelihatan? Ya. Ya. Jadi my father berbaring liggen, kata kerja penuhnya liggen, tapi kalau untuk father licht pakai T ya. Yes. Oke. Nomor 12 silahkan sekarang Bapak tadi? Saya Ya, silahkan. Wij. bukan Wij. Bukan we. di sini tulisan wij. Bacanya we. Kalau WE ditulisnya V, tapi kalau di sini V tapi sama orangnya. Tapi cara penulisannya bisa berbeda. Ada dua Wij. kemungkinan. Wij ya. Koeken, spaghetti. Ya. Voor het avondeten. 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 Jadi wij tadi gimana? Koeken, Maksudnya betul tapi salah pengucapan. Koken. koken. Aduh. Ya. Wij koken, tapi maksudnya betul saya memahami, tapi pengucapan Ya. juga harus ini ya di Koken. wij koken ya. Ya. Spaghetti voor het avondeten, bukan avondeten, bukan. Jadi avondeten. Avondeten. Avond itu malam, eten itu
makan, jadi makan malam. Avondeten. Ya, jadi pembacaannya bukan Avondeten apa gimana tadi, tapi Avondeten. Itu. Ya, oke. Kalau itu memasak koken, tapi kalau membuat misalnya gimana? Ook. Tadi Makan. koken sudah. Makan. Makan. Jadi kalau dia laki-laki, hey, Mak. Hey, Mak. tulisannya gimana? M-A-A-K-T. Bagus. Ya, betul. Oke. Lanjut, nomor 13. Siapa yang belum? Silakan. Saya belum, Bu. Ya, monggo. De leraar. De leraar. Leraar. De leraar geeft de les duidelijk. Ya. Tulisannya gimana? Geeft G-E-V-T. G-E-E. Oh, E-nya 2. E-nya 2 karena have tuh nggak ada ya, karena kan dari kata kerjanya asalnya geven. Jadi tadi susah gimana? G-E-E and then? G-E-E-F-T. Ya, F ya, bukan V ya. De leraar F-T, geeft de les duidelijk. Coba bunyikan duidelijk. Duidelijk. Ya, bareng-bareng ini duidelijk, silahkan. Duidelijk. Duidelijk. Ini bagus ya, gampang ya. Duidelijk. 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 Kalau Leraar misalnya itu apa, Bu? leraar itu guru laki-laki. Ya, duidelijk. Oke. Nomor 14 lanjut. Nooit te laat. Hij komt nooit te laat. Oke, bagus. Tulisannya gimana? K-O-M-T. Bagus. Tetapi kalau misalnya bukan hey tapi wij, gimana? Wij komen. Bagus. Tapi bacanya sedikit perbaiki komen. Bukan Komen. komen. Oke. Terakhir. Ini agak sulit ya. Karena ini memakai kata kerja bantu yang jarang kita pakai, yang artinya pekerjaan itu yang sudah dilakukan. Ingat-ingat, kalau kita memakai kata kerja bantu yang berartinya sudah, berarti sudah lampau, itu rumusnya adalah bagaimana? Kata kerja bantu Gekomen. Pakai he depannya. Hebben ya. ya, ya, kata kerja bantu have ya, tergantung siapa pelakunya, dan bentuk kata kerja yang ketiga ya. Hebben. Dalam hari ini apa? Yuli? Hebben jadinya. Haben. Bagus ya. Coba kita lihat lagi ke atas. Kita mana tadi ya? Nah, yang ini ya. Kita ulang-ulang teori ini sehingga kita bisa bermimpi dengan teori ini, karena ini tetap akan kita pakai dimanapun juga ya. Jadi untuk yang kita pelajari selama ini adalah kata kerja present tense ya. Dan ini kita lihat bagaimana cara mencari kata kerja past tense. Dan juga kita ulang kembali kata kerja soft ketchup itu bagaimana, apa artinya itu. Oke. Ada yang masih ingat, ada yang bisa menerangkan kembali, atau apakah sudah paham atau akan saya ulangi lagi? Saya ulang aja ya. Kalau kata kerja, ya siapa yang akan membicara? Enggak, oke. Jadi di dalam bahasa Belanda itu perubahan waktu menentukan kata kerjanya. Dan biasanya kata kerjanya itu ada 3 bentuk. Kita abaikan infinitif ya, karena infinitif itu adalah bentuk awalnya. Kita berangkat dari kata kerja ik, stam. Ya, stamnya adalah loop, dari kata kerja penuhnya lopen. Jadi kita abaikan kata kerja penuhnya dengan harapan bahwa sudah tahu bahwa infinitif dari loop itu lopen ya. Akord? Bisa dilanjutkan? Ya. Ada teori untuk mencari kata kerja lampau. Yaitu yang pertama, dia berubah bentuk.
Seperti kata kerja lopen, loop, liep, gelopen. Ada lagi yang tahu kata kerja apa yang berubah? Hmm. Nih, saya lagi apa nih? Kom. Drink, drink. Drink drong. Ya, drink, dronk, gedronken. Gedronken. Ada lagi misalnya? Misalnya apa? Zwemmen, zwom, gezwommen. Women zwom. Gezwommen. Itu harus dihafalkan ya. Walaupun kita tidak banyak memakai pada saat ini past tense dan ini belum, tapi perlu diperhatikan kalau kita nanti menemukan dari mana ini, gimana caranya ya. Nah, itu yang pertama harus dihafalkan. Untung saja kata kerja yang berubah itu tidak terlalu banyak. Yang kebanyakannya adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2, kita kenal dengan memakai sedikit teori soft ketchup. Ya. Ada yang tahu bagaimana? Saya kira udah pada tahu, cuman untuk menerangkan kembali dalam kata-kata agak sulit ya. Saya harap bisa dipahami. Kata kerja werken, stamnya werk, dan past tense-nya werkte, dan past perfect-nya atau bentuk ketiganya werkt, pakai T. Dari mana ini kita ketahui? Kita memakai teori soft ketchup. Soft ketchup itu kita pakai huruf matinya saja. Apabila stam berakhiran dari salah satu huruf ini, S, F, T, K, C, H, CH, dan P, itu kata kerjanya ditambah dengan huruf TE yang tunggal, TEN yang jamak. Jadi ini adalah, kalau dia tidak berubah, maka kita lihat apakah hurufnya ada di sini. Oh ada, werk. Jadi di sini K ada di sini, tambah saja tuh huruf TE, werkte. Dan yang terakhir dalam kategori ini pasti berakhiran dengan huruf T, karena ini pasangannya. Ya. Nah, apabila tidak nomor 1 dan tidak nomor 2, dia pasti masuk ke kategori ini. Kita cek. Lir tamnya. Dia mendapat huruf DE karena lir dia tidak termasuk kategori yang berubah, dan huruf R juga tidak terdapat di soft ketchup, maka dia mendapatkan ini. Apa namanya? Huruf DE dan DEN. Ya. Oke. Contohnya saya telah membuat ini. God bless you. Ik heb nasi goreng gegeten. Ya. Heb di sini yang tadi kita adalah perbuatan yang telah lampau. Di dalam bahasa Belanda dikenal dengan 2 kategori. 1, dia yang simple past seperti ini, hanya ditambah ini atau dilihat itu adalah simple past. Tetapi kalau past perfect, jadi pekerjaannya sudah selesai, seperti dalam bahasa Inggrisnya, I've done it, done, kelar, ya. Juga bentuknya bentuk ketiga, done. Sama, hampir sama teorinya, tetapi di sini ada kata kerja, have-nya diganti dengan have, ya. Dan done-nya di sini, bahasa Inggrisnya done di sini juga bentuk ketiga, gegeten. Difahami nggak apa yang saya terangkan ini? Kalau bahasa Belanda Inggrisnya, I have done it. Have, di sini have, ya. Done itu bisa disimbolkan kata kerja ketiganya seperti ini bentuknya. Karena di bahasa Inggris beda. Ini ya, kalau di bahasa Belanda kebanyakannya memakai awalan ge. Jadi, ik heb nasi goreng gegeten. Artinya apa? Saya sudah makan nasi goreng. Karena ada etennya, gegeten. Kalau yang ini, gemaakt berarti Sudah membuat. membuat. Kalau gekocht, Memasak. masak. Ya, jadi
Bukan, kekoh itu membeli. Membeli, membeli. Coke ya. Ya, membeli. Saya juga hampir ini. Jadi itu ya. Oke. Nah, bentuk kalimat lainnya inversi. Ikan slapen. Kalimat biasa inversi begitu ya. Oke. Ini contohnya. Ini kita. Saya coba lagi memutar ini. Kedengaran? Kedengaran nggak? Ya kedengeran. Oke. Coba lihat sekali lagi aja ya. Saya nggak akan berhentiin deh. Soalnya nanti takut lagi kayak tadi mogok. Kalau ada yang nanti mau ditanyakan, ditanyakan ya. Saya akan majukan dikit biar cepet. Dilihat kata kerjanya ya. Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas niet waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven, dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer, maar je blijft niet blij. Kleine jongen. Oke, itu yang tadi kita dengar. Masih ada yang kata-kata yang terngiang-ngiang atau terlalu terbawa dengan lagunya, buayan lagunya? Bu, tadi ada tulisannya hude, tapi kenapa dia bacakan huye? Bagus ya. Huye dan hude itu ya, hude itu ofisialnya sebutnya hude, tapi huye itu slang. Tapi apa namanya sama artinya ya. Artinya sama. Huye itu yang baik. Jadi ini adalah
cerita seorang ayah kepada anaknya yang mengatakan bahwa di dalam kehidupan itu kita harus bukan bertempur, berjuang ya untuk kebaikan kita, karena di dalam kehidupan ini tidak semuanya senang dan juga ada orang yang baik dan ada orang yang kurang baik, tapi kamu tetap harus berjuang membuat yang terbaik seperti itu ya. Nanti teksnya saya kirimkan di ini ya, di grup ya. Saya sedang mengalami ini karena telepon HP saya di reset, jadi semua eh, gambar-gambar semua itu pada hilang dan juga saya harus semua perbaharui lagi, jadi agak sedikit cover saya bagian ini ya, tapi oke. Nggak ini ya, agak kaku juga ya karena nggak semua yang saya mau kita bisa kerjakan. Oke. Minggu lalu kita sedikit juga membahas tentang, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi tentang lagu itu, tentang teksnya. Dit leven gaat voorbij. Dit leven bagus. Dit leven gaat voorbij. Kata kerjanya apa? Leven ya. Bukan. Oh. Kata leven itu Oh, gaat. ya. Gaat. Ya. Jadi begini. Dit leven itu pokok kalimatnya, Oh, kehidupan. dit leven subjek ya. Ya, subjeknya. Jadi kalau leven dia di tempat nomor 2 dan ada pokok kalimat, dia bakalan seperti kata kerja ya, leven. Tapi di sini kehidupan. Jadi kata benda ya, kehidupan. Dit leven, kehidupan ini apa tadi teh? Voorbij. Voorbij itu apa? Voor itu Voorbij. ini voor Berlalu ya. Ya, voor ini seperti di sini, voor di depan. Tapi voorbij itu lewat. Lewat. Oh. Ya, apalagi kalimat apalagi yang tercatat tadi? Op school al je ze merken. Op school, ya. Al je, Zal je, ya. Jadi di sekolah kamu akan merken itu tanda, jadi akan mengetahui. Jadi di sekolah kamu akan bukan menandai, memahami bahwa tadi katanya ada yang penting kamu dapat goede cijfers dan kayak begitulah ya. Ada lagi yang mencatat yang lain? apa tadi ada er is tegen food Ya. of either Ogenblik. Is, jadi kata kerja di sini apa? is kata kerjanya. Is, betul. Kalau ini ya, itu adalah pokok kalimat sementara yang mengatakan bisa sebelumnya atau sesudah kata kerja. Is. Jadi ada sesuatu ya. Tadi gimana tulisan kalimatnya? Is tegenspoed ya. Tegen food gitu. Ya, tegenspoed, dan tegenspoed itu ada keberuntungan, ada kemalangan. Ya, jadi di dalam kehidupan itu ada yang namanya keberuntungan dengan kemalangan. Jadi saya juga nggak hafal teksnya, saya nggak catat karena itulah saya problem dengan ini ya, dengan Either. telepon saya. Either satu sama lain ya kan. Ya, ada lagi? Ada yang memperhatikan tadi pemakaian kata zullen, kunnen, moeten dipakai tadi di situ ada, ya. Jadi nanti saya bagikan di grup, silahkan didengar lagi. Ini bagus kata-katanya juga sebagai bahan pelajarannya yang pernah dipelajari. Bisa oh itu maksudnya gitu ya. Oke. Ini sekilas kita bahas, tapi tidak usah terlalu terlalu dipikirkan tentang ini. Ini tidak ada teorinya, cuman ini hanya keterangan aja kita memperlebar perbendaharaan kita ya. Ini adalah preposisi di dalam bahasa Indonesia juga ada tuh, ke dalam, ke menunjukkan tempat, kalau misalnya pada, menempel gitu kayak gitu ya. Misalnya kita boven, kita lihat gambar ini. Boven itu artinya apa? Terlihat gambarnya enggak? Halo? Ya. Ya ini bay itu apa ya? Bay itu lebah-lebah ya. Ya lebah-lebah ya. Oke. Nah, lebah-lebah ini berada di mana? Atas. Di atas box ini ya. Jadi boven itu di atas. Kalau ini voor itu di depan. Kalau uit itu berarti dia dari dalam box keluar, uit. Kita sering lihat kalau orang yang di Belanda sini uitgang.
Uitgang itu pintu keluar. Kalau kita ke bioskop itu misalnya atau kita di suatu tempat ya, uitgang. Ingang itu adalah pintu masuk. Jadi in itu masuk, out itu keluar. Ya, keluar, masuk, in and out. Jadi boven itu di mana? Di atas. For itu di depan. Out itu dari ruangan menuju ke luar. Ya. Achter itu di Belakang. belakang. Nah, ini di antara dua box ini disebutnya tussen. Tussen. Coba baca tussen. 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 Ya. Tussen di antara. Berada di antara. Oke, ini Di in antara. ya. In. Nah, bedanya apa? Boven dan op. Boven itu belum tentu dia menempel. Jadi mungkin dia lampu itu berada di atas meja. The lamp ya is boven the tafel. Jadi kayak mengambang juga pokoknya di atas aja. Tapi kalau op dia tuh menempel. Exit of stool. Saya duduk di kursi. Jadi pantatnya itu menempel dengan kursinya, dapat dengan boxnya ya. Jadi bedanya boven dengan op itu ini. Kalau nast itu kalau bahasa Indonesianya apa nih di sini? Samping. Di samping ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini si laba-laba ini dia terbang menuju melewati box ini. Jadi overhang, over itu melalui, overhang. Jadi overhang itu kalau kita menyeberang juga overhang, menyeberang jembatan gitu overhang. Jadi melalui ya. Onderdoor, kalau misalnya onderdoor tuh apa nggak kelihatan jelas gambarnya, ini mungkin jelas. Kecil. Terlalu kecil, ini udah besar di saya. Terlalu kecil. Iya. Oke, tegen itu saya kepala saya kejeduk itu. Mijn hoofd is tegen de muur gestoten. Jadi tegen ya. Apa tuh namanya kejeduk gitulah. Tapi ini jangan terlalu diberatkan ya, nanti kita kalau lihat kalimat juga akan paham. Nah, ini gambar lain. Ze springt over the doos heen. Yang ini overhand itu bisa meloncat ya. Jadi springen over. Dia meloncat ya. Spring. Kata kerjanya apa kira-kira spring? Kata kerja springen ya, oke. Kalau misalnya yang ini omheen, seren om the doos heen. Jadi apa namanya? Dia omheen itu memutari, berlari memutar. Berlari. Memutar ya, berlari ya, tapi memutar omheen. Oke. Nah ini yang sama dengan itu op. Dia berdiri karena kakinya menempel di situ op. Ya. Achter di belakang. Ya, scribed mana ini nih? Oh ini dia ke sini ke bawah ya. Scribe in. Jadi dia scribe itu kata kerja penuhnya kira-kira apa? Kruipen. Kira-kira apa itu bahasa Indonesianya? Apa ya? Merangkak apa tuh? Kruipen itu apa ya? Oh, merangkak. Merangkak masuk apa gimana sih bahasa Indonesia apa ya? Ya merangkak. Kruipen itu jalannya nggak pakai kaki tapi dia menggunakan tangan sama kakinya untuk dengan posisi seperti itu. Kruipen itu seperti bayi yang ngerondang kata orang Sunda. Apa sih itu bahasa Indonesianya? Ya merangkak ya. Merangkak ya. Ya merangkak kalau Sunda ya. Oke. Saya masih bisa loh bahasa Sunda. Hebat. Hebat. Saya ada 45 tahun di sini tahun ini di Belanda. Tapi saya insya Allah alhamdulillah masih bisa bahasa Sunda. Bahasa Padang juga. Padang juga nggak Kak? Ya biasa tuh orang Padang. Orang Padang. Kalau orang Padang nggak, Teh Yanti juga Padang dikit ya? Tapi nggak bisa. Ya itu bukan orang Padang. Enggak loh. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, tapi saya insya Allah bisa bahasa Padang alhamdulillah. Bisa ya Bang. Oke, jadi kruipen itu merangkak ya. Nah, Merangkak. kalau ini out itu scrub out the doors. Jadi dia ya merangkak keluar ya. Yang bawahnya apa dia bilang? Start for the doors, yang for di depan ya. Jadi
Ya, jadi ini macam-macam kata preposition yang sering kita temui di dalam kalimat, tetapi kita tidak usah terlalu eh, dalam menghafalkan ini karena ini kita akan mendapat suatu kemahiran kalau kita sering membaca, melihat dan mendengarkan. Tidak ada dalil yang bisa menerangkan dengan baik. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang masih suka salah memakai preposition ini karena ya agak sedikit sulit untuk dihafalkan ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini yang tadi saya mau terangkan Unirita Yep. tentang kata kerja yang terdiri dari dua komponen. Tadi contohnya obstan, kata kerja penuhnya obstan. Apabila kita menguraikan ini, jadi ixtaop, jadi prepositionnya yang tadi di depan menjadi ke belakang. Ini kata kerjanya disesuaikan siapa pelakunya. Jadi ixtaop kalau wij staan op. Kalau hey start up. Kita berangkat dari kata kerja yang tadi dengan kombinasi apa ini nih? Dengan kombinasi yang seperti ini ya, ada kata kerja preposition yang antara lain contohnya seperti ini. Dan ini juga meenemen. Me itu membawa, nemen itu ya, me itu ikut ya, ikut bersama orang ya, meenemen. Jadi saya bawa. Ik neem mijn paraplu mee. Misalnya saya membawa payung saya bersama saya. Meenemen. Jadi here di sini di Belanda ya, kalau kita memesan take away biasanya kayak gitu. Wil je hier eten of meenemen? Artinya apakah kamu makan di sini atau kamu bawa pulang? Ik neem mijn, contoh lain, ik neem mijn kinderen mee. Meenemen itu membawa bersama saya, jadi saya mengajak anak saya bersama saya. Ik neem mijn kinderen mee. Ya, jadi penguraiannya dari kata kerja yang seperti ini, kata kerjanya dulu, prepositionnya dikebelakangkan. Ya, dengan contoh lain, uitgaan. Uit itu keluar, gaan itu pergi. Di sini artinya jalan keluar rumah atau misalnya apa ya, pokoknya mengerjakan suatu kegiatan di luar rumah. Jadi ik ga vanavond uit. Ik ga, kata kerjanya ini dari sini ke sini, ga karena ik. Tapi kalau wij gaan. Kalau hij gaat. Ik ga vanavond uit berarti saya akan keluar rumah, entah itu dia mau nonton atau mau ngapain kegiatan di luar, pokoknya nggak di rumah aja gitu ya. Voordringen. Voordringen itu apa sih kalau bahasa Indonesia sih? Di Indonesia tuh nggak tahu apa sekarang udah teratur apa enggak. Suka nyelek gitu loh, nyelek. Dia tuh di belakang tapi dia kepengen ke depan aja langsung nyelek gitu. Nggak boleh, itu namanya voordringen. Ya magnet voordringen di sini nggak boleh. Di sini ada teratur ya, ada apa namanya kayak nomor apa kayak gimana. Jadi orang sudah terbiasa. Kalau ada orang seperti itu suka ditegur, suka dimarahin. Unirita, apakah itu paham tadi tentang kata kerja yang Ini jadinya kalimat apa nih Bu? yang mana? Ixtaop. Saya berdiri. Ya, itu kenapa dipisah dari ini? Maksudnya mau bikin kalimat dari atas maksudnya. Ini staop itu, obstan itu kata kerja penuhnya artinya berdiri, bukan duduk. Ya, Dari keadaan duduk dia berubah menjadi berdiri, obstan. Jadi op itu mengangkat badannya untuk berdiri. Jadi ini kalimatnya kalau saya katakan ik sta op apa ya? Ik sta op jou te wachten. Ik sta op, saya menunggu kamu. Jadi sta op itu berdiri tegak sebetulnya. Tadi yang duduk dia, ini contoh saja. Karena tadi kan disebutkan obstanya dalam tidur bangun pagi. Jadi dia tuh dari rebahan. Hij sta op, dia bangun. Ya. Tapi yang saya ceritakan di sini adalah penggunaan, bagaimana cara menggunakan dan menguraikan kata kerja yang berkombinasi dengan preposition, adalah cara memisahkannya. Kata kerjanya dulu disesuaikan siapa pelakunya, kemudian prepositionnya dikebelakangkan.
Itu cara memisahkannya. Ya, Dan banyak ya, oke. kata-kata seperti misalnya anneymen. Anneymen itu ik neem aan, oh saya berpendapat, jadi ya. Jadi ik neem aan dat jij leuk vindt hier in Nederland, so kayak gitu. Ik neem aan, saya menyangka atau berpendapat, neem aan. Jadi neem mengangkat, ya pokoknya itu kombinasi yang sudah pakem gitulah ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Misalnya seperti gini, apa ya, meelopen itu bisa ada dua posisi. Meelopen kalau kita mau bekerja di suatu tempat yang belum kita tahu, jadi ik meeloop met mijn captain misalnya, saya kerja di restoran, tetapi saya belum punya pengalaman, tetapi saya ikut dulu jalan sama captain saya yang tahulah gitu. Ik loop mee, jadi saya mengikuti. Itu adalah pasangan yang sudah ini terikat gitu, loop mee. Ya, itu agak sulit kalau di Indonesia seperti gini misalnya, kita kan ikut itu kan bisa juga dia bisa berdiri sendiri, saya ikut berarti saya pergi toh, saya mengikuti, itu meelopen, sama dengan menambahkan awalan dan imbuhan. Seperti itulah kira-kira ini, awalan dan imbulan yang sudah sepadan. Saya ikut berarti ya karena ikut juga kata kerja yang aktif tanpa dibubuhi juga, sudah berarti bahwa turut serta. Tapi mengikuti dengan ikut beda. Sama dengan di sini meenemen, saya membawa. Saya membawa kata kerja apa preposisinya tetap udah pasnya begitu, nggak bisa diganti-ganti yang lain. Kalau diganti yang lain maka artinya pun lain. Ya, Oke, itu paham. aja untuk dipahami aja. Oke. Nah, Dan paham, ada paham. ya pahamnya apa lagi nih? Oh ini yang tunggu sebentar ya. Ini juga bagus. Masih ada waktu sedikit ya, kita dengarkan sambil belajar. Kita coba tulis ya kalau ada kata-kata yang nanti ditemui yang mau ditanyakan. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei: leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld. Saya berhenti dulu. Oh, itu. Tunggu saya kembalikan sedikit. Nih, hij vertelde dat zich had gewerkt in het zweet. Kita lihat bagaimana bentuk kata kerjanya dalam masa apa ya. Coba. Kata kerjanya apa? Work. Vertel. Vertel. Ya. Kata kerja asalnya apa? Vertellen. Bagus. Ini bentuknya apa? Yang bentuk ketiga itu ya. Vertelde. Vertelde. Past tense. Past tense. Ya. Past tense-nya yang mana? Yang ketiga. Betul. Yang ketiga. Karena yang satu kalau dia berubah. Ya, Berubah. dia tidak berubah.
dan dia huruf apa namanya vertel itu akhirannya L, tidak ada di huruf apa Sokecap. sokecap. Jadi dia past tense-nya mendapat huruf DE yang tunggal dan DEN yang jamak. Jadi hai vertel. Siapa di sini hai? Dia Dia. menceritakan ya dat disi hard werk bahwa dia hard werk itu apa? Bekerja keras gitu ya? Nah, ya hard werk di sini hard bukan bekerja keras. Di sini hard itu sudah bekerja Sudah bekerja. Oh, ya, sudah bekerja. tapi in head sweat itu ya maksudnya dia bekerja sampai berkeringat. Artinya juga bekerja berat, tapi susunan gramatikanya tidak seperti itu ya, tidak. Jadi susunannya hard werk itu sudah bekerja, tapi keterangan yang menerangkan dia bekerja berat adalah dia berkeringat, tetapi tidak di dalam bentuk gramatika ya. Jadi bukan hard werk tapi hard werk sudah. Oke. Jadi dari sini dengan mempelajari lagu kita juga bisa melihat bahwa oh ya, ini teorinya itu dan werk ini ya dari kata kerja apa? Werken ya. Werken ya. Kita lihat tadi ada saya sebutkan dia berakhiran dengan huruf T di sini. Jadi past tense-nya apa kalau werken itu past tense-nya apa? Werkte. Werkte. Kenapa? Ya. Betul, kenapa? Karena ada sokecap. Ya, yang Oh, mana iya. yang menaklukkan kecap yang mana huruf apa? Huruf K. K ya. Nah, gitu kan. Ini kan udah paham sebetulnya ya. Jadi Anda ini sebetulnya sudah harus bisa membuat kalimat sederhana. Tetapi kapan dipraktekannya, kalau tidak praktek tidak akan bisa. Sebetulnya kalau teori ini yang saya sudah berikan ini dipakai, ya saya sebagai guru sudah bisa mengatakan harus bisa karena ini sudah cukup untuk membuat percakapan sehari-hari yang bisa dipahami karena teorinya sudah ada, cuman prakteknya yang harus digalakan ya ibu-ibu ya bapak-bapak, karena tanpa praktek itu kita nggak bisa instan belajar bahasa sesuatu pun ya. Paham ya? Saya bukan galak-galak loh, cuma memang itulah kita belajar itu harus diulang-ulang ya. Tapi pas mau bicara kadang suka jadi nggak bisa. Ya karena apa? Karena nggak yakin. Karena keyakinan itu kalau kita berikhtiar sudah cukup memakai itu. Salah pun nggak apa-apa namanya belajar. Jadi dengan kesalahan kita bisa memperbaiki. Asal kita mau. Tapi kalau kita tidak membuat salah ya kita nggak akan salah-salah, tapi nggak akan maju-maju gitu loh. Ya kan? Takut salah, Bu. Itu dia ya. Takut salah. Itu dia. Sebetulnya takut salah itu nggak bagus loh, karena salah pun akan diperbaiki ya. Namanya belajar kan harus, anak kecil juga kalau jalan kan jatuh-jatuh dulu gitu loh. Tapi jangan sampai babak belur juga ya gitu. Oke, usahakan setiap hari 5 kata, cari kata kerja yang dekat dengan kita, apa kayak gimana gitu. Oke, itu tips dari saya. Lanjut ya. Kalau ada ini saya putus lagi. Zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg. Oke. Di sini dibilang zijn vrouw was bij hem weg. Vrouw itu apa? Istri. Istri, perempuan ya. Di sini apa nih artinya? Istrinya. Zijn, istrinya. Nah, di sini adalah ini kata kerja, kepunyaan misalnya. Zijn vrouw, istri dia. Mijn vrouw, istri saya. Kalau misalnya ya mijn man, suami saya. Tetapi kalau misalnya ibu mereka itu hun moeder. Ya, jadi itu ada apa ya? Kalau misalnya istri dia laki-laki, kepunyaan dia laki-laki, zijn ya, zijn vrouw. Kalau kepunyaan perempuan apa? Tadi udah tadi haar moeder, haar untuk perempuan ya, haar bukan haar rambut ya, tulisannya sama tapi kita lihat strukturnya sebagai apa dia. Haar moeder, haar man. Ya, oke. Zijn vrouw was bij hem weg. Kata kerjanya mana?
Was. Ya, Was. dari kata kerja apa? Past tense ya. Ya, past tense. Tapi kata kerja present tense-nya yang infinitifnya apa? Then. Jane, betul ya. Oke, Jane. lanjut ya. Jadi dengan eh, mempelajari lagu ini lebih gampang. Voor een ander ingeruild. For an under in geruild. For itu untuk, an under itu somebody else. Somebody else. In geruild itu ditukar. Jadi dia pergi dari istrinya, maksudnya tuh punya cowok lain lah gitulah ya. Oke. Af en toe gelachen. Af en toe gelachen. Af en toe kadang-kadang. Oh, up and to. Af en toe. Gelachen itu kira-kira dari kata kerja apa? Lah. Lachen. Lachen. Lachen ya. Ini dia berubah. Lachen. Past tense-nya? Lachen. Lachen. Lachen itu tertawa kan ya? Tawa ya. Kan ada CH. Lachen. Lachen. Jadi lach, ik lach. Dia ada CH jadi di sini ya lachte. Lachte. Past tense-nya dia gelachen, berbeda dengan yang lachen, lachte, gelachen. Jadi ada sedikit ini ujung yang berubah. Kan biasa kalau lachen, lachte, tapi di sini gelachen. Ya. Oke, af en toe itu sometimes, kadang-kadang. Tadi ada yang menanyakan itu apa namanya, as of itu apa? Bahasa Inggrisnya as if, ya, seolah-olah ya, kayak begitu ya. Saya baru ingat tadi. Oke, lanjut ya. Maar veel te veel gehuild. Oke, maar veel te veel gehuild. Kira-kira kata kerjanya apa? Maar veel. Gehuild, huild. Kira-kira kata kerjanya apa? Maar veel te veel. Kata kerjanya dari kata kerja huilen. Ellen. Huilen itu apa? Menangis. Nangis. Stamnya apa? Huil. Huil. Jadi dia hurufnya ada tidak ada soft ketchup, tidak berubah jadi huilde. Tapi ini bentuk ketiknya gehuild. Menangis ya. En hij zei. Oke. And hij zei. Mana kata kerjanya? Oh. And hij zei. Kata kerjanya mana? Zij. Zei. Kata kerja penuhnya apa? Zei. Nggak tahu. Nggak tahu? Ada yang tahu? Gak tahu. Dia kata kerja penuhnya zeggen. Ik zeg, ik zei. Pastennya ini berubah. Jadi bukan ik zeide, ik zeg. Ik zeg, tapi ik zei. Berubah dia. Zeggen, zeg, gezegd. Nah, ini berubah, ini berubah ya. Jadi zij itu dari past tense-nya, simple present-nya zeggen. Zeggen menjadi ik zeg, ik zei. Hij zei. Hij juga zei, tidak pakai T ya. Oke. Lanjut ya. Zei. Hij leeft alsof het je laat. As of. Jadi itu tadi seperti seolah-olah as of, as if. Het the last the dag is. Nah, kata kerjanya di sini mana? Tidak ada di, tidak ada di sini. Nggak ada ya. Tidak ada. The last the dag itu yang is. Last the dag is, sorry, is. Jadi dia as of had last the dag is. Is kata kerjanya ya. Kata kerja penuhnya apa? Zijn. Zijn. Ayo kita ulangi. Ik ben. Jij Ik ben. Jij bent. Hij ben. Hij. Hij ben. Zij ben. Hij. Hij is. Hij is. Hij. Zij. 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 Hij is Is. zijn. Zij is. Zijn. Wij. Oh ja. Zij. Wij. Ben. Zij Zijn. 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 Wij zijn. En jullie? Jullie zijn. Jullie zijn. En ze? Ze Zijn. Coba ulangi lagi tanpa ada kesalahan. Ik ben.
Ik ben, jij Ik ben, bent, Jij jij bent. bent, Ik ben, jij bent. hij jij is, bent, Hij is. Hij Hij is. is. hij is, Zij. het is, Ya, Hij is. ya. wij Jullie zijn, zijn. Zijn, jullie Zijn. wij zijn. zijn, Wij jullie zijn. zijn. Oke, sekarang saya tanya, fungsi kata kerja zijn atau itu untuk dipakai untuk apa aja? Ada 4 kategori. Sebutkan semuanya. Sebagai apa misalnya? Nah, Prof, lupa. Lupa. Kata keadaan. Ada Keadaan. empat fungsinya Ada keadaan. 4. Yang satu misalnya keadaan, misalnya ik ben blij, Kata I'm sifat. happy, ik ben blij, ya. Atau ik Kata ben sifat. boos, ya. Keadaan sifat. Kalau kata sifat gimana? Hij is aardig. Aardig itu apa? Ramah, ya. Ramah. Kalau misalnya profesi, ik ben een dokter. Hij is een dokter, hij is een advocaat. Ya. Kalau misalnya keadaan, ik ben moe. Dan saya dalam keadaan capek. Jadi ada 4 kata kerja ya. Kalau dia sebagai, bukan sebagai kata kerja bantu, tapi kata kerja ya yang menerangkan ya. Keadaan, profesi, sifat, dan satu lagi apa tadi? Lupa saya. Sifat, keadaan, profesi, dan saya seulang-ulang juga lupa. Pokoknya teori keadaan, sifat, profesi, dan alhamdulillah. Lupa. Udah ini pikun kali ya. Alhamdulillah. De dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. Een leef, pak alles wat je kan. Pak alles wat je kan. Kita juga sudah belajar untuk membuat kalimat perintah itu ya dengan memakai kata kerja dalam bentuk stam. Pak alles. Jadi pak alles. Jadi pak alles itu apa? Ambil semua apa yang kamu bisa. Wacikan. Jadi kalimat perintah atau kalimat suruh itu drink hot water up, habisin. Jadi pakainya ini juga semacam kalimat perintah atau kalimat apa ya disebutnya di sini advis gitu ya. Advis juga kan sebetulnya perintah tapi dalam keadaan sedikit ini ya lembut ya. Jadi pak alles wacikan, ambil apa yang kamu bisa lakukan, wacikan ya. Oke. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en leef, alsof het je laatste dag is. En leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. En leef, pak alles wat je kan. Leef, alsof het je laatste dag is. Als het je laatste dag is. Kira-kira apa artinya itu? Alsof itu Seolah-olah. seolah-olah seperti Seolah-olah ya. Het hari itu terakhir kamu ya. ya di laatste itu yang terakhir ya. Dan laatste yang terakhir. Apa yang terakhir di sini? Hari. Hari. Jadi hiduplah kamu seperti apa yang kamu inginkan, ceritanya itu ya. Seolah kamu besok sudah tidak ada. Laatste dag itu artinya hari ini terakhir gitu kira-kira ya. Leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. En leef, pak alles wat je kan en ga. Ya, ini adalah anaknya dari Andre Hasis. Dia juga namanya Andre tapi junior, yang tadi senior. Jadi bapak anaknya mewarisi bakat bapaknya sebagai penyanyi. Dan Andre Hasis ini adalah penyanyi Nederland yang terkenal, yang banyak disukai karena teksnya sangat mengena kehidupan, karena dia banyak berterima kasih latah ini. Jadi itulah kira-kira apa yang saya hari ini saya ingin beritakan.
Kalau masih ada yang ingin bertanya, minggu depan saya mau tidak banyak mengatakan teori, tapi ingin bercakap-cakap, mempraktekkan apa yang sudah kita bisa dalam bentuk percakapan. Persiapkan percakapan sederhana ya tentang misalnya gitu. Tapi jangan takut ya, nggak usah nggak datang, ntar pada nggak ada yang lagi ikutan gimana tuh? Nggak, latihan aja mumpung kita bisa itu interaksi gitu ya. Kalimatnya yang seperti ini aja yang mudah nih, yang kayak gini ya, mana nih tadi nih? Ya yang seperti ini aja. Bikin tiga empat kolom. Ini ya buat kolom pertama pokok kalimatnya, kolom keduanya kata kerjanya. Ceritakan aja tentang apa misalnya, tentang pekerjaan, tentang apa saja. Pokoknya yang penting buat kalimat, nanti kita bahas, kita praktekkan dalam percakapan sehingga kita bisa berani mengucapkan kalimat, karena teorinya sudah harus bisa sih gitu. Apakah betul yang saya duga bahwa Anda ini sudah bisa toh cuman sedikit malu ya? Gimana? Apakah sudah bisa membuat kalimat sendiri yang sederhana? Dicoba, Bu. Coba ya. Teorinya sudah ada, cuman ya tinggal ini. Jadi insya Allah minggu depan saya laptop saya dan WhatsApp saya udah baik, karena saya punya help desk. Itu anak saya, dia serang pergi ke London jadi nggak bisa. Ini telepon saya semua di reset, jadi saya pusing. Jadi banyak yang file saya yang hilang, jadi agak gelagapan juga untuk cari ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bisa dipahami, dan juga saya harap Ibu dan Bapak berlatih ya, pergunakan untuk pelatihan, karena tanpa latihan kita tidak akan bisa paham. Kita paham, tapi keberanian itu mesti dimulai ya, karena sudah ada modalnya yang kita pegang. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau berpesan? Atau pada sudah ngantuk? Udah malam ya di Bentar Indonesia. cukup nih, Bu. Iya, jam Jam setengah 10. 10 lewat 10. Oh ya, oke, udah Hampir selalu jam. malam. Di sini ini ya, di sini karena seumur jadi nggak terasa. Oke, kalau Ini begitu baru jam 5 sore. di sini hampir ya jam 10 apa tuh? 10 10 for 5 apa bahasa Indonesia? Saya lupa. Jam 10 kurang 5, jam 5 kurang 10 gitu, suka terbalik-balik. Oke, saya akhiri sampai di sini. Jika yang kalau ada yang mau bertanya boleh ditanyakan. Kalau tidak, mari saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan juga tidak lupa untuk kru Radio Gebu Minang yang selalu menemani kita dalam segala acara. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Dames en heren, dank voor uw aanwezigheid en hopelijk tot aanstaande dinsdag. Hari Selasa tanggal 20 Mei. Hopelijk zie ik u weer terug dinsdag 20 Mei 2025. Tot nu, dankjewel voor uw aanwezigheid. Saya tadi lupa berdoa, kita bersyukur aja telah mengakhiri pelajaran malam kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada waktu yang sama di hari Selasa yang akan datang. Goedenavond allemaal, dank u wel voor uw aandacht en tot ziens. Tot over een week. Assalamualaikum. Dankjewel, Bu. Waalaikumsalam. Graag gedaan. Ya.